Teacher akan menjawab soal ini ya yang saya sudah ujikan kepada kalian ya anak-anak teacher. Oke, dimulai dari nomor soal 17. Ada R1 1 ohm, R2 3 ohm, R3 6 ohm. Oke, di sini GGL-nya adalah 6 volt. Yang ditanya adalah arus listrik yang mengalir pada hambatan R2 sesuai dengan hukum Ohm, I sama dengan V per R. Tetapi kita cari dulu R totalnya ini ada berapa. Oke. Nah, di sini R1 dengan gabungan R2 dan R3 ini paralel nanti diserikan. Tetapi kita cari dulu R paralelnya di sini berapa. 1 per R paralel sama dengan berarti 1/3 ditambah 1/6 ya. Berarti R paralelnya ini sama dengan, kalau kita hitung di sini per 6, 2 ditambah 1, 3/6 berarti 2 ya, 2 ohm paralelnya. Kemudian serinya 1 ohm yang di R1 ditambah dengan 2 ohm, 3 ohm. Berarti sesuai dengan hukum Ohm bahwa I sama dengan V per R, berarti sama dengan 6 volt dibagi dengan 3. 2 ampere lah arus yang mengalir. Oke, di sini arus yang mengalir masuk I-nya ini 2 ampere. 2 ampere. Kemudian kita mencari di sini udah pasti 2 ampere ya. Di sini berapa? Kalau seri arusnya sama. Berarti di sini 2 ampere, di sini juga harus 2 ampere. Nah, ini tegangannya berbeda karena paralel. Nah, kita cari dulu tegangan di sini berapa ya? Tegangan di VR1 sama dengan I dikali R. I-nya di sini kita pakai I yang 2 ampere tadi yang masuk, kemudian R-nya kita pakai R1 ya. Berarti 2 dikali 1 sama dengan 2 volt. Oke, 2 volt yang di sini. Berarti di sini otomatis 4 volt karena 6 dikurang 2 volt. Berarti 4 volt yang di sini. Kita hitung arus yang di R2 V per R kan? Berarti 4 dibagi dengan 3. Itu dapatnya adalah 1,3 ampere. Ini dia hasilnya nak. Nomor 13 ya. Langsung saya buat hukum 2 Kirchhoff ya. Jumlah GGL ditambah jumlah arus dikali hambatan sama dengan 0. Kita lihat GGL-nya ini arus masuk ya, arus masuk berarti ini duluan kita putar ke sana, berarti ini min 12 volt. Pada saat kita putar ketemu juga ini yang duluan ini negatif, min 12 ditambah, kemudian pada saat kita putar ini I1 3 ohm, berarti 3I1, kemudian ditambah 3I3 ke atas lagi tambah 2I, ini 3I2 tambah 2I3 sama dengan 0. Oke, ini min 24 ditambah 3I1 tambah 3I2 tambah 2I3 sama dengan 0. Kemudian ini kita anggap bahwa I1 tambah I2 tambah I3 ini sama dengan I. Oke, kita anggap I1 tambah I2 tambah I3 sama dengan I. Sehingga yang kita tambahkan ini adalah 3 tambah 3 6 tambah 3 8. Oke, 8. Berarti saya tulis saja di sini. Oke, 8I sama dengan 24. I sama dengan 3 ampere. Oke, inilah dia. Soal nomor 20. 12 volt, 3 volt, 3 volt. 2 ohm, 3 ohm, 1 ohm. Oke. Hukum 2 Kirchhoff. Jumlah GGL tambah jumlah arus dikali hambatan sama dengan 0. Oke, kita jumlah ya. Ini saya buat GGL-nya ini berarti dari sini saya masukkan arus ya. I1, I2, I3. Nah, sekarang
Saya putar ini searah semua. Berarti yang dijumpai terlebih dahulu adalah kutub negatif di 3 volt. Berarti negatif 3, kemudian ke bawah positif ya, positif 3, ke atas negatif 12. Ditambah jumlah arusnya 2I1 tambah 3I2, kemudian tambah 1 ohm. Atau 1 ohm ini dikali dengan I3 ya, sama dengan 0. Oke, ini habis min 12 ya. Kemudian kita anggap I1, I2, I3 sama dengan I. Berarti ini 2 tambah 3 tambah 1 dikali I sama dengan 0. Oke, 2 tambah 3, 5 tambah 1, 6. 6 I sama dengan 12. Berarti I sama dengan 12/6, yaitu 2 ampere. Soal nomor ini 29 ya. 29 ini, bila saklar S ditutup maka kuat arus pada hambatan 4 ohm adalah, dan di gambar ini S-nya terbuka, saklarnya terbuka. Apabila ditutup maka arus yang akan mengalir. Oke. Kita buat hukum 1 Kirchhoff. Ya, arus masuk sama dengan arus keluar. Kita lihat tandanya, I1 tambah I2 sama dengan I3. Hukum 2 Kirchhoff yang menyatakan bahwa jumlah GGL ditambah jumlah arus dikali hambatan sama dengan 0. Nah, sekarang saya mau buat loopnya ini, ada loop kiri ya. Loop kiri sebelah sini. Oke, saya mau putar arusnya ini searah dengan I1 ya, I1 dan I3. Maka saya buat, pada saat diputar duluan dijumpai kutub negatif dari 4 volt. Maka sini 4 ya, ditambah 4I1 ditambah 4I3 sama dengan 0. 4I1 tambah 4I3 sama dengan 4. Ini persamaan 1 ya. Oke, kemudian kita lihat loop kanan. Kita putar juga ya, searah ya. Maka pada saat kita putar, di luar nanti jumpai di kutub negatif 2 volt. Tambah 2I2 ditambah 4I3 sama dengan 0. Kita pindah ya yang negatif 2 di sini. Oke, sekarang kita mau mensubstitusikan. Oke, tapi kalau kita mensubstitusikan harus kita samakan dulu. Ini ada I3, ada I3. Sedangkan di sini I1 sama I2 beda ya. Nah, kita rubah yang di sini persamaan satunya. Kita rubah. Di sini ada I1 tambah I2 sama dengan I3. Dari hukum 1 Kirchhoff ya, kita rubah bahwa I1 itu sama dengan I3 dikurang I2. Oke, maka kita buat 4 dikali langsung saja ya. 4I1 rubah jadi I3 kurang I2. Berarti 4I3 dikurang 4I2. Kemudian ditambah 4I3 sama dengan 4. Maka min 4I2 tambah 8I3 sama dengan 4. Oke. Nah, substitusi persamaan 2 ke persamaan 1. Oke, maka 2I2 ditambah 4I3 sama dengan 2 volt. Yang ini satunya 4I2 tambah 8I3 sama dengan 4 volt. Oke, nah kita lihat apakah sudah sama belum ya angkanya ya. Nah, kita lihat di soalnya katanya pada hambatan 4 ohm. Kita nggak tahu 4 ohm yang di atas atau 4 ohm yang di bawah ya. Nah, maka kita sesuaikan nanti dengan jawabannya sesuai yang mana ya. Oke, di 4 ohm di sini ada I3. Berarti kita habiskan dulu untuk I2-nya. Di sini dikali kali 2 ya, ini kali 1 sama dengan 4I2 ditambah 8I3 sama dengan 4. Yang di bawah 4 ada negatif ya. I2 tambah 8I3 sama dengan
4. Oke, ini dia ditambah supaya habis 16I3 16I3 sama dengan 8. I3 sama dengan 8 dibagi 16 ya, sama dengan ini setengah ampere. Ada ternyata setengah ampere. Nah, sekarang kita lihat I1-nya berapa nilainya ya. Kita lihat di sini 4I1 tambah 4I3 sama dengan 4 volt. Oke, 4I1 tambah 4 dikali 0,5 sama dengan 4. Oke, nah 4I1 ditambah, ini kita kalikan aja, hasilnya 2 ya, sama dengan 4. 4I1 sama dengan 4 kurang 2, 2 ya. 4 kurang 2, 2. Berarti I1 sama dengan 2/4, hasilnya 0,5 juga. Berarti hasilnya untuk 4 ohm itu adalah 0,5. Jadi yang benar adalah A. Kita lanjut nomor 19. Tapi ini jadikan nomor 2 ya di soal kalian. Oke, di sini yang ditanya besar kuat arus yang melalui R1. Oke, ada persamaannya. Jadi perhitungannya itu dengan yang di nomor 1 tadi itu tidak jauh beda ya. Ini tentang hukum ohm juga. Oke. Nah, jadi di sini yang ditanya R1. Kita cari terlebih dahulu berapa sih paralelnya di sini. Nah, kalau kita dapatkan ini kan 1/4 ditambah 1/4 2/4 dibalikkan, berarti R paralelnya itu adalah 4/2, 2 ohm ya. Nah, untuk rangkaian seri di sini 2 ohm ditambah 8 ohm. Berarti sama dengan 10 ohm ya untuk rangkaiannya seri. Rangkaian seri ini adalah rangkaian seri total ya. Oke, kita cari I. I sama dengan sesuai dengan hukum ohm V per R. V-nya itu ada 40 dibagi dengan 10, hasilnya adalah 4 ampere. Jadi 4 ampere lah yang masuk di sini ya. Arusnya ini 4 ampere. Nah, kalau arus masuk berarti hanya untuk gabungan ini yang dia 4 ampernya. Karena ini paralel, yang untuk paralel itu tegangannya yang sama, bukan arusnya. Oke, berarti kita harus cari dulu berapa tegangan yang ada di 2 ohm ini kalau sudah digabung tadi. Oke, kita cari V sama dengan I dikali R. Berarti, tapi V-nya ini V yang gabungan paralel ini ya. Oke, berarti I-nya tadi ada 4 dikali dengan 2, 8 volt. 8 volt yang untuk di sini. Berarti kalau begitu kita cari I yang di R1 sama dengan V per R sama dengan 8 dibagi dengan R-nya itu 4 sama dengan 2 ampere. Nah, jadi 2 ampere lah yang masuk di R1. Kita membuktikan 2 ampere yang di sini, apakah sini benar 2 ampere? Kita tinggal kalikan saja. Kalau tegangan yang di paralel adalah sama, berarti 8 bagi 4 sama dengan 2 juga. Jadi 2 ampere tambah 2 ampere sama dengan 4 ampere. Itu dia. Oke.